Kurang setia atau tidak setia. Oke bang, kondisi Tengku Dewi sendiri kan sedang lagi hamil ya. Bagaimana tuh bang sampai akhirnya dia mau udah kekeh untuk berpisah dengan suaminya bang? Ya, jadi memang itu salah satu materi yang kita bicarakan. Satu adalah dari sisi psikologis ya, bagaimana seorang istri yang lagi dalam keadaan hamil tua, 2 bulan lagi akan melahirkan, di tengah proses kehamilannya itu dia harus mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, sementara seorang istri yang sedang hamil dan akan menyambut kelahiran anaknya itu biasanya kan butuh seorang suami sebagai pendamping ya. Nah, tapi kelihatannya kemarin Tengku Dewi sudah sampai kepada satu keputusan, dia lebih baik melahirkan sendiri dengan baik tanpa ada suatu tekanan mental, pikiran, gangguan apapun dari perilaku yang dibuat oleh Andrew selama 11 tahun ini yang terus berulang. Jadi dia merasa bahwa dia akan lebih tenang kalau memang melahirkan anaknya itu sendiri ya, tanpa ada suami sekalipun yang mendampingi, buat dia tidak masalah, dia siap. Itu dari segi psikologisnya, dan kami juga membahas dari sisi hukumnya ya, dari sisi hukum positif dan sisi hukum agamanya. Jadi kami harus sampaikan bahwa memang kalau secara fikih formil ya, seorang istri itu boleh mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, atau istilahnya itu khuluk ya kalau nggak salah tuh ya, secara hukum Islamnya, ketika istri itu merasa bahwa dia sudah haknya dilanggar dan kemudian dia merasa dia diperlakukan dengan cara yang tidak senonoh. Jadi haknya dilanggar, jelas sebagai seorang istri harusnya haknya adalah mendapatkan cinta dari suaminya itu, perhatian dari suaminya itu, satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan cinta, perhatian, dan juga yang berhak untuk menikmati hubungan suami istri itu adalah dia sebagai istri. Ini sudah tidak terrealisasi karena Andrew sudah berulang-ulang ketahuan selingkuh dan sudah dimaafkan, dan ini nggak berubah. Nah, kemudian ada perlakuan yang yang membuat si istri itu merasa dia mendapatkan tekanan atau diperlakukan tidak adil. Jadi ini juga terpenuhi. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu, maka secara hukum positif maupun hukum kompilasi hukum Islamnya atau hukum Islamnya, boleh saja seorang istri yang sedang hamil itu mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Mungkin nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya misalnya dari antara sekian banyak syarat itu adalah masa idahnya akan diperpanjang. Jadi artinya sampai si bayi itu lahir, si istri ini tidak boleh memiliki hubungan dengan laki-laki lain atau menjalin ikatan hubungan dengan laki-laki lain. Jadi ini hanya untuk memastikan dan menjamin bahwa anak yang dilahirkan oleh istri yang sedang hamil dan menggugat suaminya itu, bahwa anak yang dilahirkan itu jelas adalah anak dari suami yang sedang lagi dalam proses perceraian tersebut. Jadi hanya itu saja hal-hal yang perlu diperhatikan. Tapi kalau secara hukum boleh apa tidaknya, ternyata boleh ya. Jadi oleh karena itu tidak menghalangi Tengku Dewi untuk segera mengajukan gugatan cerai kepada Andrew. Dan oleh karena itu makanya kami katakan ini mulai hari ini akan diproses gugatan cerainya, dan mudah-mudahan minggu depan sesuai dengan keinginan Tengku Dewi, gugatan cerai tersebut sudah bisa kita daftarkan di Pengadilan Agama. Apa aja sih bang poin-poin yang diminta Tengku Dewi selain dia ingin berpisah, mungkin dari harta gunung gini atau anak-anak asuhnya seperti kalau mengenai masalah harta gunung gini, kemarin Tengku Dewi menyampaikan bahwa ketika mereka masuk ke dalam perkawinan tersebut, mereka sudah dilengkapi dengan perjanjian pranikah. Ya, jadi oleh karena ada perjanjian pranikah tersebut itu akan lebih memudahkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah gunung gini ya, karena sudah jelas mereka menguasai harta mereka masing-masing ya, tidak ada percampuran harta. Nah, itu yang terkait dengan masalah harta. Tentu kalau perceraian itu kan akibatnya lagi yang harus diselesaikan selain harta adalah anak-anak. Nah, karena anak-anaknya itu masih di bawah umur, tentu kita akan mintakan bahwa anak-anak ini juga baik yang sudah ada sekarang maupun yang akan lahiran dalam waktu 2 bulan ini, itu pasti tentu akan lebih tepat berada dalam perawatan dan hak asuh ibunya ya.
Meskipun mungkin tidak mengurangi haknya Andrew untuk bertemu dengan anak-anaknya, karena kemarin saja Teguh Dewi bilang gitu loh bahwa anaknya itu diberikan kesempatan untuk quality time dengan Andrew. Ya, ini kan sekarang mereka kan lagi pisah nih ya, nggak satu rumah nih karena masalah yang ada itu. Nah, tapi tetap melalui orang-orang rumah, melalui ART, Teguh Dewi mengizinkan anaknya itu untuk bertemu dengan Andrew ya sebagai ayah dari anak ini untuk quality time. Jadi artinya setelah terjadi perceraian pun diharapkan akan seperti itu. Artinya Teguh Dewi tidak akan memutus hubungan silaturahmi antara anak dengan ayah. Tapi kalau mengenai masalah hak asuhnya, Dewi tentu ingin anak-anak yang masih di bawah umur ini adalah dalam pengasuhannya dia. Dan tentu juga dengan hak-hak yang terkait yang diizinkan dan dibenarkan oleh undang-undang seperti hak nafkah pendidikan, kesehatan buat anak-anaknya gitu ya, dan juga mungkin nafkah hidup juga buat si Teguh Dewi sampai ada perkawinan lagi. Itu menurut aturan hukum, meskipun kita tidak mengharapkan itu akan dilakukan yang hak nafkah istri itu, tapi setidak-tidaknya hak-hak yang diizinkan oleh undang-undang untuk kita mintakan dalam gugatan perceraian tersebut kita akan mintakan. Bang, tadi juga aku bilang tidak sekali dua kali bang. Mungkin ada beberapa wanita sih bang yang ketahuan sama Teguh Dewi berselingkuh sama Andrew, dan mulai pertama kali ketahuan itu kapan sih bang Ini sebenarnya? pernikahan usia berapa itu? Ya, jadi kalau secara detail si Dewi tidak menjelaskan kepada kami dan kami juga tidak ingin bertanya detail karena untuk mengingat-ingat suatu peristiwa yang tidak menyenangkan itu pasti tidak akan baik buat Dewi, apalagi dalam kondisi yang hamil ya. Tapi kalau dari pembicaraannya dia sampaikan bahwa tahun-tahun pertama, jadi mungkin dari mulai tahun-tahun pertama 1 tahun 2 tahun itu sudah ada lah satu kejadian yang terjadi yang dilakukan oleh Andrew, tapi mungkin ya Teguh Dewi masih berbesar hati, mungkin itu satu kekhilafan ya, bahkan mungkin bantu untuk meredakan situasi itu ya. Nah, dengan orang yang cukup dikenal juga sih sebenarnya, dan saya nggak boleh sebutkan namanya kan begitu ya. Nah, dan kemudian terjadi lagi seperti itu ya, Teguh Dewi juga coba juga kembali memaafkan. Nah, jadi dia tidak bilang jumlahnya, tapi kalau dibilang berulang-ulang saya yakin itu pasti udah lebih dari 3 kali ya, lebih dari 3 kali. Nah, sementara lagu aja ngomong jangan sampai 3 kali kan begitu. Ini kalau udah lebih dari 3 kali ya saya kira wanita mana sih yang mau, atau istri mana sih yang mau membiarkan suaminya berulang-ulang melakukan hal yang seperti itu, dan bukti-buktinya juga ada gitu ya. Jadi artinya itu Dewi juga menemukan beberapa bukti-bukti perilaku-perilaku yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami, dan itu akhirnya membuat si Dewi ya harus mulai mengevaluasi perkawinan mereka itu, dan dia sampai kepada satu titik ini nggak bisa diteruskan perkawinannya ya, ini sudah nggak sehat perkawinannya. Jadi ini bukan bicara mengenai masalah cinta atau tidak cinta, tapi ini bicara mengenai masalah sebuah perkawinan yang sehat ya. Jadi Dewi juga mengatakan kalau 1 kali 2 kali oke lah, tidak ada manusia yang sempurna, semua orang berkesalahan. Tapi kalau udah lebih dari 3 kali mungkin dilakukan, ini kan berarti kan sudah apa ya, sudah karakter ya, sudah tabiat. Nah, kalau karakter dan tabiat ini kan tidak bisa dirubah ya. Kalau misalnya kemudian artinya itu terjadi sekali, terus kemudian dia menunjukkan sikap yang betul-betul ingin merubah dirinya kan begitu misalnya, ya mungkin Dewi juga akan welcome lah kan begitu ya untuk memaafkan. Tapi sudah berulang-ulang dimaafkan, tapi tetap seperti nggak ada artinya gitu ya. Maaf yang diberikan oleh Dewi itu karena kemudian terulang lagi gitu loh. Dan dia berpikir bahwa kalau begini terus menerus bisa hancur dong kehidupan, bukannya rumah tangga, anak-anak, tapi juga mentalnya dia. Jadi dia berpikir bahwa dia harus move on dan dia harus menjalani suatu kehidupan yang lebih baik dari apa yang hari ini dia jalani, dan hingga dia sampai kepada keputusan untuk meminta kantor kami mengajukan gugatan perceraian kepada Andrew. Tadinya sih tidak bicara masalah perceraian dan topik
dalam topik dalam topik komunikasi kami sebelum terjadi pertemuan itu sebenarnya belum bicara mengenai masalah perceraian, masih bicara mengenai masalah yang terjadi, termasuk terkait dengan masalah di mana keberadaan Andrew dengan wanita siapa, itu masih seperti itu pembicaraannya. Dan juga termasuk ada hal-hal lain yang naik di media sosial, bahkan ada satu orang yang juga mencoba mengkait-kaitkan Tengku Dewi dengan dia begitu ya, dan mencoba memframe bahwa Tengku Dewi juga adalah orang yang seperti ini. Tapi dalam perjalanannya yang ini disingkirkan, kita pending, dia lebih fokus kepada mengajukan gugatan perceraian. Berarti sekarang komunikasinya seperti apa Bang antara Dewi dan Andrew sendiri? Enggak ada komunikasi. Ya, jadi untuk menjaga mental, untuk menjaga segala sesuatunya agar Dewi itu tenang, dari pertemuan kemarin itu dikatakan bahwa hari ini Dewi dengan Andrew sama sekali sudah tidak ada komunikasi, karena memang Dewi nggak ingin dulu berkomunikasi karena dia ingin menenangkan diri dan ingin mempersiapkan proses kelahiran anaknya yang kedua ini, sehingga komunikasi itu hanya melalui orang rumahnya si Dewi, ART yang tadi saya katakan, mungkin driver gitu ya. Jadi mungkin pada waktu anaknya juga jalan sama Andrew untuk quality time sebagai seorang ayah, ini juga komunikasinya tidak dengan Dewi tapi dengan orang rumah. Jadi hari ini betul-betul sampai kemarin kita ketemu, Tengku Dewi dengan Andrew sudah putus komunikasi. Menegaskan Bang, sudah berapa lama pisah rumah Bang? Kalau pisah rumahnya itu kita masih ini ya, belum tanya pasti, tapi mungkin kalau dibilang bulanan ya mungkin ya beberapa bulan atau beberapa minggu setelah terjadi peristiwa yang viral terkait dengan masalah Tengku Dewi dan suaminya. Bang, tapi secara spesifik dengan artis yang inisial S yang diduga mungkin ada hubungan sama Andrew itu disampaikan nggak sih sama Tengku Dewi? Jadi Dewi bilang begini ya dalam pertemuan kemarin itu. Ini kan masalahnya kan tidak ada berkaitan sih, secara tidak langsung berkaitan. Tapi sebenarnya kan nggak ada kaitan dengan siapapun yang diisukan dengan Andrew inisial S atau siapapun. Karena kan ini kan yang paling penting adalah bagaimana Andrew-nya sebagai seorang suami ya kepada istri gitu ya. Karena kalau di luar sana kan pasti banyak dong itu ya, artinya wanita-wanita pelakor yang artinya nggak peduli status seorang laki-laki itu sudah berkeluarga atau tidak berkeluarga, dia pasang jerat saja kan begitu ya. Jadi bukan masalah wanita pelakornya nih sekarang nih. Yang paling penting dan utama adalah bagaimana sikap dan karakter Andrew sebagai seorang suami yang memiliki tanggung jawab dan sudah sadar betul dia tidak lagi sendiri, bukan orang single, kok masih memberikan respon atau mencari-cari misalnya seperti itu ya wanita-wanita lain di luar istrinya. Jadi Dewi lebih fokus kepada itunya daripada mengurus orang-orang lain itu. Karena kalau misalnya nggak ada respon dari suaminya, dari Andrew, atau misalnya Andrew-nya tidak mencari-cari, atau sebaliknya misalnya ada wanita yang menggodain juga, kalau Andrew-nya tidak mau digodain kan nggak akan terjadi hal yang seperti ini. Jadi Dewi lebih fokus kepada ikatan dia dengan suaminya sebagai suami istri yang melihat bahwa rumah tangga ini sudah tidak baik lagi karena sang suami tidak mencoba menjaga kesucian dari hubungan rumah tangga ini. Bang, mungkin aku telat kali. Untuk nafkah sendiri masih diberikan nggak? Kalau mengenai masalah nafkah nggak spesifik ya, kita bicara mengenai masalah diberikan atau tidak diberikan. Tapi Dewi dalam pertemuan kemarin itu tidak bicara hal yang berkaitan dengan masalah nafkah. Jadi saya bisa asumsikan bahwa nafkah itu tidak menjadi suatu hal yang utama, ya penting tapi mungkin nggak hal yang utama karena mungkin Dewi merasa bahwa mereka berdua saling bertanggung jawab untuk kehidupan rumah tangga mereka bisa berjalan ya, termasuk biaya rumah tangga. Jadi yang paling penting dan paling utama itu adalah terkait dengan masalah perilaku dan karakternya si Andrew yang berulang-ulang kedapatan dan ada bukti memiliki hubungan dengan wanita lain. Kan itu aja yang menjadi persoalan sebagai seorang istri ya. Karena kalau bicara mengenai masalah, saya tanya juga, Andrew kasar nggak dalam rumah tangga? Nah, si Dewi bilang nggak kasar. Ya, jadi artinya
boleh dikatakan ya karakternya udah nggak kasar, orangnya juga ya secara umum ya baik gitu ya. Tapi kan bagi seorang istri kan nggak cukup nih, suaminya nggak kasar, ya boleh dikatakan baik gitu ya, tapi memiliki hubungan dengan wanita-wanita lain di luar sana gitu loh. Ya saya kira kalau ditanya kepada semua wanita atau semua istri yang ada di manapun, pasti dia tidak akan ikhlas hal ini terjadi. Nah, sekali dua kali boleh saja, artinya itu mungkin hilaf, nggak ada manusia yang sempurna, ya salah jalan. Begitulah yang disampaikan oleh Siti Tengku Dewi ke kita. Tapi kalau misalnya ini selama 11 tahun selalu diwarnai dengan peristiwa-peristiwa yang seperti itu, sebagian bisa ditutupi, sebagian menjadi suatu berita yang mencuat, kan ini lama-lama dia capek juga gitu.